warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang dilimpahkan kepada kami, baik nikmat sehat maupun nikmat iman. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada saudaranya, sahabatnya, tabi'in dan kita umatnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku, keluarga besar Al-Batin Al-Wali Indonesia yang dirahmati Allah, hari ini hari Senin tanggal 22 Maret 2021, saya berada di Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Kabupaten Kaimana ini terkenal dengan keindahan alamnya, yaitu yang dikenal dengan Kota Senja. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait bela diri, ilmu laduni, Al-Batin Al-Wali Indonesia, dan pengobatan. Pada apa saja bela diri ini berfungsi? Terdahulu sudah saya sampaikan di YouTube. Yang pertama, bela diri laduni ini berfungsi kepada orang yang dolim fisik maupun non fisik. Dolim fisiknya seperti kita mau ditusuk, mau dibegal, mau dihantam dan segala macam lah, seperti mau dibunuh. Berfungsi ya, sekali lagi berfungsi kepada orang yang niat dolim. Bukan emosi saja. Semua orang bisa emosi, belum tentu dia niat dolim. Ya, sekali lagi, semua orang bisa emosi, tetapi belum tentu dia dolim. Ilmu ini reaksi kepada orang yang dolim fisik kepada kita maupun non fisik. Fisiknya mau dipukul yang saya sampaikan tadi, mau ditusuk, mau dibunuh dan sebagainya, seperti itu. Dan ilmu ini berfungsi juga kepada ilmu yang punya orang yang punya tenaga dalam yang sudah jadi, yang mengeluarkan tenaga dalam, dia menyerang kepada kita, diucapkan rapat, maka insya Allah atas izin Allah yang menyerang itu akan kaku. Kemudian ilmu ini berfungsi kepada orang yang kerasukan setan. Seluruh ikhwan murid Al-Batin Al-Wali Indonesia yang sudah diijazah oleh kami atas izin Allah bisa menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Ketika yang kerasukan setan itu ngamuk, kerasukan setan yang asli ya, yang bukan dibuat-buat. Ketika disembuhkan, bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Insya Allah atas izin Allah sembuh. Kecuali dia kerasukan setan yang pura-pura kerasukan, bismillahirrahmanirrahim sembuh, nggak sembuh karena dia pura-pura. Karena ilmu ladun ini tidak akan bisa dibohongi. Kemudian ilmu laduni ini tidak berfungsi kepada orang gila. Kalau ada orang gila, lebih baik kita menghindar. Karena orang gila itu dia tidak dolim. Dia membunuh pun tidak jadi dosa karena dia gila. Lebih baik kita menghindar. Kalau kita layani, terus kita layani orang gila tersebut, berarti kita sama-sama gila. Ya, sama-sama gila. Lebih baik kita menghindar, biarkan saja. Tetapi kalaupun kita sudah menghindar, dikejar dengan hal-hal yang mematikan dengan golok, atas izin Allah insya Allah diselamatkan sama Allah. Karena kita tidak mengganggu orang gila. Kemudian ilmu laduni berfungsi juga kepada hewan buas. Ketika ada hewan buas menyerang kita, ucapkan saja rapat. Maka atas izin Allah hewan buas tersebut, macan, misalkan segala macam hewan buas, maka dia akan terpental, kemudian kaku, tetapi kakunya hanya 5-10 detik. Dan itu kesempatan itu kita bisa melarikan diri, menyelamatkan diri. Dia sembuh sendiri 5-10 detik. Kemudian saudara-saudara, dalam hal pengobatan ya, dalam seni pengobatan, dalam Al-Batin Al-Wali ada beberapa tingkat pengobatan, yaitu tingkatan 89, kemudian tingkatan 90, 93 dan 96. Silakan gunakan. Tingkatan 90 yaitu Nur Kala Cakra, sedangkan tingkatan 89 adalah tingkatan yang diberikan oleh beliau Kanjeng Sunan Kalijaga dengan ayat-ayat dalam Al-Qur'annya, surat An-Nahl. Kemudian apabila dalam tingkatan 89 itu misalkan orang yang kena santet, kena hipnotis, kena guna-guna tidak sembuh, maka ada tingkatan yang berikutnya yaitu tingkatan 90, yaitu Nur Kala Cakra. Nur Kala Cakra itu bisa kembali lagi kepada orang yang mendoliminya. Kemudian tingkatan 93 yaitu Cokoyo Lebur Sakti, itu menghancurkan jin kafir
langsung dihancurkan. Kemudian tingkatan 96 yaitu Sultanul Bahri atau Sungai Raja. Jangankan jin kafir biasa, raja jinnya pun hancur. Itulah tingkat tinggi dari pengobatan, yaitu Sungai Raja atau Sultanul Bahri. Nah, kenapa ada seorang ulama, seorang kiai itu padahal dia rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada juga yang kena sihir. Nah, itulah pentingnya ada tingkatan 90, tingkatan 93, tingkatan 96 Sultanul Bahri. Gunakan tingkatan itu. Hancur atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai tingkatan 89 enggak hancur. Ikhwan al-batin al-wali, jangan sekali-kali mengobati dengan ilmu ini seperti mengobati dengan tenaga. Dia bergetar mengobatinya. Dalam laduni tidak ada, ya. Ilmu laduni tidak ada mengobati seperti itu. Seperti itu, kita hanya menggunakan air, paling maksimalnya itu paling banter pakai daun bidara 7 lembar, kemudian doa pengobatan, kemudian minumkan. Tidak ada kita harus capek dengan bergetar segala macam, tidak ada. Cukup ditempel saja atau ditempel badannya. Dan membaca doa kunci pengobatan, atas izin Allah sembuh. Kemudian jangan sekali-kali komunikasi kepada orang yang kena guna-guna, kita komunikasi tidak ada. Ya, karena itu akan menjadi tipu daya setan. Jin gampang sekali membalikkan hati niat kita. Karena apa? Kalau kita ngobrol dengan orang yang kerasukan atau ngobrol dengan yang kena santet itu, pasti yang bersangkutan di dalam tubuhnya itu ada jin. Dia akan ngomong bahwa si anu, maka akan timbul rasa prasangka dari diri kita. Itu akan menjadi dosa buat kita. Maka amal-amal kita akan tergigis habis. Tidak ada dalam laduni. Saya sampaikan kepada ikhwan-ikhwan yang sudah tingkatan pengobatan. Pertama, pengobatan dengan capek segala macam. Tidak, hanya ditempel saja, biasa saja. Tidak ada terasa apa-apa. Biarkan karomah yang berjalan, biarkan karomah yang bekerja. Ya. Kemudian paling banter pakai daun bidara 7 lembar, dibacakan, kemudian diminumkan. Yang berikutnya ditempel ke badan atau ke punggung kemana, tempelkan dan baca doa pengobatan. Itu saja. Tidak ada. Kemudian tidak ada yang ngobrol dengan jin, masuk kepada seseorang jin. Tidak ada dalam laduni. Kalaupun tidak keluar, hancurkan. Kata beliau Kanjeng Sunan Kalijaga, sudah bakar saja dengan tingkatan 93 yaitu Cahil Bursaketi. Apabila susah dalam seseorang itu, berarti jin kafirnya itu lebih tinggi lagi ilmunya, maka gunakan tingkatan 96 yaitu Sungai Raja. Udah hancur lebur jin kafirnya. Raja jinnya langsung. Kalau raja jinnya itu berarti dia merasuki ke tubuh seseorang yang ahli ibadah, rajin ibadah, pandai berzikir, rajin berzikir, masih kena santet, mudah-mudahan berarti raja jin yang masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Maka satu-satunya jalan, gunakan tingkatan 96 yaitu Sultanul Bahri atau Sungai Raja. Hancur lebur. Atas izin Allah, hancur lebur. Ya, jangan sekali-kali ada ngobrol-ngobrol berbicara dengan orang yang kerasukan langsung ngomong, jangan, hancurkan saja. Karena itu dalam menjadi budaya setan. Tidak boleh. Kemudian level guru bagi orang yang sudah anggota kami atau murid kami yang sudah level guru itu tidak banyak, hanya belasan, paling hanya 12 orang yang di seluruh Indonesia. Paling jauh adalah Malaysia. Apabila tingkatan itu ada 4, 5 dengan tingkatan dasar. Yang pertama, tingkatan dasar, tingkatan guru level dasar itu bisa mengisi ngizajah orang 5 tingkat. Jeplakan, rapat ucapan, lemas ucapan, pingsan ucapan, dan merengkel ucapan. Ya, itu level dasar. Kemudian tingkatan level 1 dia bisa mengisi 10 tingkat. Kemudian level 2 dia bisa mengisi 20 tingkat. Level 3 bisa mengizajah 40 tingkat, dan level 4 bisa mengizajah full tingkatan yaitu 89 tingkatan. Apabila saudara-saudara sudah berijazah bisa mengijazah level dasar 5 tingkat, saudara tidak bisa mengijazah lebih dari level dasar itu. Tingkat 6, tingkat 7, tingkat 10 tidak bisa. Kalau saudara-saudara coba-coba mengijazah seperti itu, ilmunya tidak akan barokah, berarti karena nipu orang. Karena harus ada dasar, diijazahkan sama gurunya. Kemudian demikian juga bagi murid yang sudah level 3 tidak bisa mengijazah level 4.
level 2 sudah ijazah, tidak bisa mengijazah level 3 dan seterusnya. Jangan sekali-kali tahu-tahu sudah ijazah level 3 ternyata yang bersangkutan bisa mengijazah level tingkatan 90, Nurkala Cakra ke alas dan sebagainya. Hati-hati, itu adalah penipuan, pembodohan, dan ilmunya tidak akan barokah. Harus ada ijazah dulu, itu tingkatannya beda. Sedangkan tingkatan pengobatan di Al-Batin Al-Wali Indonesia, ya, ada tingkatan-tingkatan pengobatannya. Adapun tingkatan pengobatan di Al-Batin Al-Wali Indonesia namanya yaitu Cakra Shifa Aulia. Ya, sekali lagi, tingkatan pengobatan di Al-Batin Al-Wali namanya Cakra Shifa Aulia. Itu, saudara-saudara. Kemudian ilmu ini atas izin Allah, yang penting kita tidak sombong takabur, terhindar dari hipnotis, santet, guna-guna, hal-hal semacam mistik seperti itu. Murid Al-Batin Al-Wali tidak akan kena hipnotis. Silakan dibuktikan. Atas izin Allah, yang penting tidak sombong, tidak takabur. Kemudian selalu di jalan Allah, istiqomah, tidak melanggar pandangan agama, seumur hidup ada, tidak akan kena hipnotis. Dan ilmu laduni sangat jauh berbeda hipnot dengan hipnotis, jauh berbeda. Karena ilmu laduni adalah ilmu ketauhidan, ilmu keimanan, dan tidak bisa dijangkau oleh akal. Tidak bisa oleh akal. Kalau sekarang teknologi dan sebagainya tidak bisa menjangkau ilmu laduni, karena ilmu laduni adalah ilmu ketauhidan, ilmu keimanan. Tidak bisa dibuktikan oleh akal, tetapi oleh keimanan. Kenapa orang bisa kaku, bisa lemas? Itu sudah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau percaya atau tidak, itu haknya, silakan. Yang penting murid kami sudah membuktikan semuanya. Orang bisa kaku, bisa lemas, terhindar dari perbuatan dolim orang, baik fisik non fisik, dan pengobatannya pun terbukti. Silakan, ya, silakan untuk pengobatannya pun terbukti. Apabila orang kena santet, sudah tingkat tinggi dan sebagainya, silakan atas izin Allah yang sudah tingkatan khusus, gunakan tingkatan itu 90, 93 maupun 96, yaitu Sungai Rajen terakhir. Ya, namanya Cakra Shifa Aulia. Itu baru pengobatan itu baru 60%. 40%-nya belum turun, nggak tahu seperti apa. Karena apa? Mudah-mudahan berikutnya akan turun Cakra Shifa Aulia tingkatan berikutnya, yaitu dari beliau Syekh Sunan Gunung Jati. Karena beliau lebih banyak bergerak selain syiar agama Islam, beliau lebih banyak bergerak dalam bidang pengobatan. Beliau Syekh Sunan Gunung Jati, ya, lebih banyak bergerak dalam bidang pengobatan. Laduni pengobatan. Beliau kalau mengobati orang sakit tanpa operasi, hanya dipegang karena ada rempah-rempah seperti itu. Nah, Syekh Sunan Gunung Jati, beliau lebih banyak bergerak dalam bidang pengobatan. Sedangkan Sunan Kalijaga lebih banyak bergerak syiar Islam dengan bela diri dan pengobatan juga sama, tetapi pengobatan itu lebih tajam lagi kepada hal-hal yang seperti hipnotis, jin kaapi dan sebagainya, guna-guna dan seperti itu. Ya, kemudian banyak sekali yang bertanyakan hal-hal berguna, efeknya kepada apa saja, saya sampaikan. Kalau udah orang kaku seperti patung, biarkan saja 5 menit, 10 menit, 7 hari ya seperti itu saja, tidak akan bisa berubah. Kalau bismillahirrahmanirrahim sembuh, baru sembuh. Kalau tidak disembuhkan, kaku saja. Karena orang kaku oleh ilmu laduni ini, kaku benar-benar kaku dan tidak berubah. Kalau orang kaku begini ternyata dibiarkan 10 menit langsung kuprak, ya itu bohong. Itu sudah dibuat-buat, tanya saja biar mengaku. Dosa itu tidak terasa, azab yang pedih. Ya, tapi oleh kekuasaan Allah, kalau kaku begini saja, tidak berubah, seharian begini saja. Murid-murid kami sudah banyak sekali yang sudah membuktikan, kiai-kiai yang dibegal, kemudian melawan orang-orang yang zalim, murid-murid yang lain sama, kaku semuanya. Ya, insya Allah ini akan bermanfaat bagi saudara-saudara Ikhwan Al-Batin Al-Wali Indonesia. Yang penting tetap jaga keaslian ilmu laduni ini, karena sanadnya langsung dari Nabi Khidir alaihissalam. Ilmu ini akan terjaga sampai akhir zaman. Sampai kapan? Sampai Nabi Khidir masih hidup. Ya, sampai Nabi Khidir masih hidup, ilmu ini akan terjaga sampai akhir zaman. Ya, suatu saat nanti
takdir dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Khidir alaihissalam akan syahid di tangan Dajjal. Nah, disitulah ilmu laduni tidak ada lagi. Karena Nabi Khidir alaihissalam nanti akan bertempur melawan Dajjal dan syahid. Beliau syahid di tangan Dajjal. Tugasnya sampai di situ selama di dunia Nabi Khidir, dan ilmu laduni tidak ada lagi. Tidak lama kemudian barulah Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi untuk menumpas Dajjal. Karena itu sudah takdirnya seperti itu. Ya, insya Allah akan bermanfaat penjelasan dari kami ini untuk Ikhwan Al-Batin Al-Wali Indonesia. Tetap jaga silaturahim, hilangkan iri dengki terhadap orang lain. Yang jelas sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi orang lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.